Oke teman-teman, perjalanan kali ini kita mulai dari Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Sebuah daerah dataran tinggi yang terkenal dengan udara suknya, bahkan cenderung dingin di pagi hari. Oke, dari sini kita akan menuju ke Radu Dongkal, Kabupaten Pemalang, yang akan menyusuri jalur pegunungan dengan tikungan-tikungan yang menantang, tapi juga menyimpan pemandangan yang luar biasa indah. Teman-teman, Kecamatan Karangreja sendiri berada di wilayah utara Kabupaten Purbalingga, dekat dengan kawasan pegunungan. Gak heran kalau sepanjang jalan ini kita akan melihat kebun dan lahan pertanian milik warga. Mayoritas masyarakat di sini memang menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian, mulai dari sayuran hingga tanaman perkebunan lainnya. Suasana masih cukup sepi, udara yang sangat bersih, dan perjalanan pun terasa sangat nyaman. Memasuki jalur menuju perbatasan antara Kabupaten Purbalingga dengan Kabupaten Pemalang, kontur jalan mulai berubah. Tanjakan dan tikungan tajam mulai mendominasi dalam perjalanan kali ini. Jalur seperti ini memang cukup umum di daerah perbukitan Jawa Tengah bagian selatan. Buat pengendara, penting banget untuk tetap fokus dan menjaga kecepatan. Apalagi di waktu tertentu, kabut bisa turun dan mengurangi jarak pandang. Jadi pastikan kondisi motor benar-benar prima sebelum melewati jalur ini. Nah, akhirnya kita sekarang sudah sampai di perbatasan antara Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Pemalang. Tepatnya di Monumen Jenderal Gatot Subroto yang berada di Dukuh Tepus, Desa Belik, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang. Jalur ini tepatnya di jalur utama Belik Purbalingga dari arah Karangreja dan berada di kawasan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Pemalang. Nah, ciri khasnya ada patung Jenderal Gatot Subroto yang berdiri di tengah taman. Biasanya jadi spot istirahat atau landmark kalau naik motor lewat jalur itu. Terlihat seperti gerbang tidak resmi perbatasan karena posisinya yang strategis. Nah, fakta yang menarik, monumen ini dibangun untuk mengenang Jenderal Gatot Subroto, pahlawan nasional asal Banyumas. Lokasinya memang sengaja ditempatkan di jalur lintas kabupaten, jadi sering dianggap penanda perbatasan oleh pengendara, termasuk salah satu ikon Jalan Selatan Pemalang. Selain itu, buat teman-teman yang mencari cenderamata atau oleh-oleh, di sebelah kanan dan kiri tadi terdapat banyak sekali tempat penjualan atau orang-orang yang menjual nanas ya. Ini nanas bisa juga untuk oleh-oleh bagi teman-teman yang sedang berpergian dari kawasan ini menuju ke rumah masing-masing atau dari luar Kabupaten Purbalingga. Oke, untuk perjalanan kali ini kita akan motoran santai ya dari Kabupaten Purbalingga. Tepatnya tadi kita start dari Kecamatan Karangreja dan nanti kita akan finish di Pasar Randu Dongkal. Ini kita pagi hari berangkatnya, udaranya masih sangat segar, cuacanya sangat cerah dan semoga tidak hujan. Oke teman-teman, ada beberapa fakta terkait dengan jalur ini ya, jalur dari Purbalingga ke Radu Dongkal nantinya di klik ini.
Ya, beberapa fakta diantaranya adalah yang pertama, jalur ini adalah jalur dengan pegunungan dengan kontur yang lumayan atau cukup ekstrim ya. Kenapa cukup ekstrim? Karena yang pertama, jalur ini banyak sekali tanjakan dan turunan yang panjang. Konturnya itu naik turun, tidak selalu terasa curam tapi menipu pengendara, terkadang seperti itu. Lalu berikutnya adalah termasuk jalur dengan topografi cukup yang ekstrim. Nah, faktanya jalan ini memang memiliki kontur naik turun dengan banyak tikungan sehingga cukup berbahaya bagi pengendara yang belum terbiasa. Jadi untuk teman-teman yang dari luar daerah ini, tolong motornya harus prima, terus kalian juga harus paham dengan daerah yang seperti ini. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di perempatan Pasar Belik ya. Ke arah kanan itu bisa ke Watu Kumpul, ke kiri nanti itu adalah tembusan, atau bisa juga nanti kalian bisa ke arah Guci. Kita akan lurus terus menuju ke Randu Dongkal. Ini adalah Pasar Belik ya, sebelah kiri tadi Pasar Belik. Kita akan lurus lagi, akan terus lagi sambil menikmati perjalanan yang indah ini. Oke, kita akan lanjut ke fakta yang kedua. Ya, jalur ini adalah jalur yang atau salah satu jalur yang banyak tikungan tajam yang menjadi ciri khas utama. Nah, ini adalah salah satu karakter paling kuat dari jalur ini, yaitu yang pertama, banyak sekali tikungan yang beruntun atau tikungan yang tidak putus. Yang kedua adalah beberapa tikungan itu blind spot. Dan yang terakhir atau yang ketiga, butuh teknik berkendara yang baik. Jadi kalau kalian lelah atau capek ketika melewati jalur ini, mending istirahat, karena di kanan kiri itu sebenarnya banyak sekali tempat atau area-area untuk beristirahat. Intinya jangan memaksa kalau tubuh kalian sudah lelah. Fakta yang ketiga, daerah ini atau jalur ini termasuk jalur yang rawan kecelakaan ya, karena kombinasi dari tikungan dan turunan, lalu pengendara mungkin kurang pengalaman atau kurang fokus, dan kurangnya pengaman di beberapa titik. Nah, faktanya kecelakaan itu sering terjadi di jalur ini, bahkan hampir setiap bulan dilaporkan ada insiden. Oke teman-teman, di sebelah kanan itu ada SPBU Pertamina Bentar Belik. Di sebelah kiri nanti, nah ini sebelah kiri itu masih ada banyak penjual oleh-oleh, nanas, ada sapu ya, yang dari luar kota bisa mampir dulu sejenak untuk membeli oleh-oleh khas dari daerah ini berupa nanas. Ya, lalu jalur ini adalah termasuk jalan provinsi yang menghubungkan antara Kabupaten Pemalang dengan Kabupaten Purbalingga atau sebaliknya. Dan faktanya jalur ini merupakan jalan utama penghubung antara wilayah di Pemalang Selatan menuju Purbalingga dan sekitarnya.
teman-teman, di sebelah kiri itu adalah Candi Batur Indah di Belik Pemalang. Videonya sudah ada juga di channel ini ya, tinggal dicari saja. Candi Batur Indah itu adalah salah satu destinasi wisata alam yang cukup populer di wilayah Belik Pemalang dan sering dilewati atau dijadikan titik singgah saat perjalanan dari Purbalingga menuju Randu Dongkal atau sebaliknya. Nah, di tempat itu tadi kalian bisa istirahat sambil bermain dengan monyet-monyet yang banyak sekali ya. Kalian bisa juga memberi pakan mereka dengan membeli ada pedagangnya ya yang menjual kacang. Nah, itu tadi. Oke teman-teman, tapi di balik jalur yang cukup menantang tadi, ternyata ada hadiah pemandangan yang sangat luar biasa. Hamparan sawah dan perbukitan terlihat sejauh mata memandang. Ini adalah salah satu ciri khas daerah ini. Selain indah, kawasan seperti ini juga punya peran penting sebagai daerah resapan air yang menjaga keseimbangan lingkungan di sekitarnya.
Ini dia salah satu spot yang cukup terkenal di jalur ini, namanya Randu Jajar. Sesuai dengan namanya, pohon randunya berjajar rapi di sepanjang jalan. Ada dua pohon yang berjajar. View-nya simple, tapi justru ini yang bikin perjalanan jadi lebih berkesan. Dan akhirnya perjalanan ini membawa kita sampai di Randu Dongkal. Dari dinginnya pagi di Karangreja, melewati jalur berkelok di Belik, hingga deretan pohon randu jajar yang menenangkan. Jalur ini bukan sekedar penghubung antar daerah, tapi juga menyimpan cerita di setiap tikungannya. Tentang perjalanan, tentang kehati-hatian, dan tentang keindahan yang sering kita temukan di jalan yang tidak mudah. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.